Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Kal ikhwatu iman yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat kita semua, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang tadi saya telah bacakan. Artinya kurang lebih begini: apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami beriman, mereka tidak akan dicoba atau diuji? Dalam ayat ini kalau kita perhatikan dengan teliti, menunjukkan bahwa cobaan atau ujian adalah merupakan keniscayaan, atau barangkali di dalam Islam bisa disebut merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Jadi semakin kuat dan besar keimanan seseorang, maka akan semakin kuat dan besar cobaan dan ujian yang diterima oleh dirinya. Ujian itu kadang-kadang berbentuk hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan juga kadang-kadang hal-hal yang menyakitkan atau menyengsarakan. Sebagaimana juga oleh Allah diberikan gambaran di dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan menguji kamu dengan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik, merupakan ujian atau cobaan. Salah seorang penafsir yang bernama Ali As-Sobuni dalam tafsirnya memberikan penafsiran, ainah tabirukum bil masoibi wan ni'ami linarosyakiro minal kafiri wasobiro minal qaniti, yaitu kami akan menguji kamu dengan hal-hal dengan berupa musibah dan berbagai macam kenikmatan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang tidak bersyukur, siapa yang sabar dan siapa yang putus asa. Dari ayat ini jelas bahwa bentuk ujian itu ada dua, yaitu yang berbentuk hal-hal yang membahagiakan dan yang berbentuk hal-hal yang menyakitkan, ya. Maka ini disebut dengan musibah. Ayat lain Allah memberikan gambaran di dalam surat Al-Baqarah, ya, untuk menunjukkan suatu kepastian atau keniscayaan bahwa ujian dan cobaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit dari rasa takut, lapar, dan kekurangan harta kekayaan, jiwa, dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi musibah itu sudah merupakan keniscayaan, karena bagian dari ujian yang Allah akan berikan kepada orang beriman untuk menguji sampai sejauh mana keimanan yang mereka miliki. Jadi persoalannya kita sekarang ini, bagaimana
sikap kita untuk menghadapi cobaan dan ujian itu. Ayat ini memberikan melanjutkan penjelasannya. Di dalam akhir ayat yang tadi yang saya bacakan ada kata-kata wabasyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang sabar. Jadi ternyata menghadapi musibah itu harus dengan sikap sabar. Sikap sabar di sini bisa dibuktikan dengan dua sikap. Sikap pertama, adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan musibah kepada kita, walaupun penyebabnya kadang-kadang diri kita sendiri atau orang lain. Nah, di dalam ayat selanjutnya, ayat 156 yang memberikan gambaran kesabaran itu didasari dengan sebuah keyakinan. Di situ disebutkan alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu adalah orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi dasar kesabaran yang pertama harus punya keyakinan bahwa Allah itulah yang memberikan musibah kepada kita semua. Sikap sabar, sikap yang kedua di dalam sabar adalah ikhtiar, suatu usaha yang maksimal. Nah, kalau sekarang kita sedang menghadapi merebaknya, mewabahnya virus corona, ya, ikhtiarnya adalah pertama dengan jaga diri. Kita mengikuti nasihat-nasihat, tausiah-tausiah orang-orang yang berkompeten, apakah ahli medis, ya, ahli kesehatan, atau para cendekiawan, atau juga para ulama. Kita ikuti untuk menghindari hal-hal yang bisa mewabahnya virus corona terhadap diri kita. Dan yang kedua, jangan lupa, ya, itu hanya sebuah ikhtiar yang sifatnya materi gitu. Tapi yang kedua adalah kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tadi sudah menyinggung bahwa musibah itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah yang telah disunatkan. Nah, kalau kita menghadapi musibah itu dengan sikap sabar, ya, maka insya Allah akan memberikan 3 hal kepada kita semua. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan sholawat. Para ahli tafsir menafsirkan maghfirah, artinya ampunan dari segala dosa dan kehilapan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, rahmat, kasih sayang, ya, baik kasih sayang bersifat materi atau tidak atau bukan. Dan yang ketiga, al-muhtadun, kita akan diberi hidayah dan petunjuk dengan petunjuknya, dengan syariatnya. Itulah barangkali sekedar untuk memberikan gambaran bahwa musibah itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kadang lantarannya karena kita dan orang lain. Tapi kita harus bersikap sabar, yaitu tekankan bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ikhtiar untuk senantiasa musibah itu terhindar atau bisa kita hadapi, yaitu pertama, ikhtiar itu kita harus jaga diri, dan kedua harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang bisa sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebar menit. Datu iya teh nyusun.